Awalnya kita nanam stroberi sekitar 1 petak dulu. Setelah itu ke tahun berikutnya kita kembangkan bibitnya menjadi 2 bedengan, 3 bedengan, begitu dan seterusnya. Yang membedakan kebun kita dengan kebun orang lain, kita menggunakan semi organik. Jadi kita selang-seling. Minggu ini kita menggunakan organik, kemudian minggu berikutnya kita menggunakan non organik. Jadi rasa buahnya itu berbeda dia ketika kita menggunakan organik dan menggunakan full kimia. Jadi kalau kita menggunakan organik, rasa buahnya bisa menjadi lebih manis. Selain saya menanam stroberi, saya juga menanam tanaman kopi. Di kebun ini saya menanam banyak varietas atau banyak jenis kopi Arabica. Tentu yang paling utama saya kembangkan adalah kopi yang asli Sembalun yang dibawa oleh orang Belanda dulu. Kopi asli Sembalun itu keunggulannya di segi rasa. Rasanya jauh lebih nikmat, lebih enak dibandingkan kopi-kopi yang baru. Cuma dia kalah dari segi produktivitasnya saja. Karena masih sedikit stok saya untuk tahun ini, jadi saya masih kewalahan mencari kopi asli Sembalun yang siap dijual kepada pelanggan-pelanggan yang terus mencari kopi asli Sembalun. Di kebun ini saya tumpang sari tanaman kopi dengan tanaman alpukat. Karena tanaman kopi itu butuh peneduh, jadi saya menanam alpukat sebagai peneduh dan buat hasil tambahan juga ketika panen nanti. Dari pertanian dan perkebunan yang saya kelola, alhamdulillah mendapatkan hasil. Dan hasilnya itu saya gunakan untuk membuat usaha lain seperti saya membangun villa. Di awal-awal saya membangun 2 villa, kemudian hasil villa itu saya putar kembali ke pertanian, dan hasil pertanian itu saya kembali lagi membangun villa, dan alhamdulillah sekarang saya sudah membangun villa sekitar 8 kamar. Nama saya Fuad Bawazir, saya seorang petani dari Sembalun dan saya juga mengelola beberapa usaha lainnya. Sekarang saya lebih fokus ke 3 komoditi, stroberi, kopi, dan alpukat. Komoditi yang pertama kali saya tanam yaitu tanaman stroberi pada tahun 2021. Saya memilih tanaman stroberi karena dataran tinggi di Sembalun yang cocok untuk tanaman stroberi, dan juga karena di Sembalun merupakan desa pariwisata, jadi stroberinya bisa kita jual untuk wisatawan. Awalnya kita nanam stroberi sekitar 1 petak dulu. Jadi kita coba menanam, kita membeli bibit sekitar 1 bedengan itu sekitar seharga 500 dulu. Jadi kita mulai, setelah itu ke tahun berikutnya kita kembangkan bibitnya menjadi 2 bedengan, 3 bedengan, begitu dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang saya menanam sekitar 5 bedengan. Kurang lebih sekitar 35 are lah kurang lebih. Kalau perawatan stroberi itu gampang-gampang mudah dia. Intinya daun-daunnya itu tetap kita bersihkan. Minimal ya sebulan itu 2 kali. Kemudian penyemprotan, kalau saya di kebun sendiri yang di Roman Sembalun, saya mix dia. Misal di hari Senin, biasa kita petik untuk open garden itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian di hari Seninnya saya semprot menggunakan mix organik dengan kimia. Terus di hari Kamis saya menggunakan organik. Awal-awal menanam stroberi saya sempat gagal. Kemudian setelah itu saya evaluasi bagaimana stroberi saya gagal. Kemudian saya belajar cara mengolah lahan. Dan akhirnya sebelum saya nanam stroberi, lahannya saya kelola terlebih dahulu. Saya berikan kompos organik, saya berikan asam amino dan lain-lainnya. Dan kemudian setelah tanam pun saya tetap menggunakan bahan-bahan organik. Bahkan di setiap pemupukan saya selalu menggunakan bahan organik. Jadi agar tanah itu tetap gembur. Jadi kalau udah tanah kita olah, tanah sudah bagus, maka otomatis pohon juga bakal pasti bagus. Berbeda dengan kalau kita mengolah pohonnya saja tanpa mengolah tanah. Untuk belajar, saya lebih banyak melihat video orang-orang di luar negeri seperti di Rusia. Mereka mengolah tanahnya terlebih dahulu sebelum menanam. Jadi saya mulai menerapkan cara-cara orang luar juga agar bisa tanaman saya lebih bagus. Di kebun Roman stroberi, saya menanam 2 jenis stroberi. Ada stroberi yang jumbo, ada stroberi yang manis tapi kecil-kecil.
Stroberi di Sembalun mulai kita tanam pada bulan 12 sampai bulan 2. Dan untuk mulai panennya kita mulai di bulan 5 sampai di bulan 11. Untuk panen di satu petak itu tergantung musim. Jadi kalau awal-awal itu bisa mendapatkan 5 sampai 10 kilo. Nanti kalau sudah di puncaknya bisa mendapatkan 1 kintal di satu petak itu. Dan untuk panen stroberi itu kita panennya jarak sehari. Misal hari ini kita panen, besok enggak, lusa kita panen lagi gitu seterusnya sampai musim hujan. Jadi musim hujan itu stroberi sudah habis musimnya karena stroberi tidak tahan terhadap air hujan. Jadi buahnya rusak, daunnya juga rusak. Tapi biasanya para petani di Sembalun ketika musim hujan mereka menutup dengan plastik seperti membuat greenhouse kecil-kecil. Puncak panen raya stroberi di Sembalun di bulan Juli, Agustus, September. Jadi buat kalian yang mau menikmati makan stroberi sepuasnya datang di bulan Juli, Agustus, September biar kalian puas makan stroberinya. Dan untuk pasar stroberi tersendiri kita menjual lebih banyaknya ke wisatawan yang datang ke Sembalun. Kemudian kita kirim juga ke Kota Mataram, itu setiap hari dikirim ke Kota Mataram. Dan stroberi juga di musim hujan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan musim panas karena langkanya stroberi. Dan untuk di kebun kita sendiri di Roman Stroberi kita membuka wisata petik sendiri. Untuk tiketnya kita patok di harga 20.000. Itu udah include makan sepuasnya di dalam, dan untuk yang bawa pulang kita timbang sekitar 50.000 per kilo. Wisata petik stroberi biasanya kita buka di hari weekend. Dan untuk sisanya kita jual ke pengepul. Nanti pengepul biasanya mereka kirim ke Mataram, ke Bartais, ataupun mereka kirim biasanya ke Bima ataupun Dompu. Kalau untuk menjualnya itu tergantung banyak stroberi. Kalau sudah musim stroberi puncak itu bisa-bisa stroberi harganya down. Dan bakal kesusahan juga kita untuk menjualnya ke beberapa tengkulak-tengkulak. Adapun harga tertinggi untuk tanaman stroberi sekitar 80.000, yaitu ketika libur panjang seperti tahun baru dan setelah lebaran Idul Fitri. Kemudian harga terendah pada buah stroberi yaitu harga 10.000, yaitu ketika puncak stroberi sudah banyak-banyaknya. Yang membedakan kebun kita dengan kebun orang lain, kita menggunakan semi organik. Jadi kita selang-seling. Minggu ini kita menggunakan organik, kemudian minggu berikutnya kita menggunakan non-organik. Jadi rasa buahnya itu berbeda dia ketika kita menggunakan organik dan menggunakan full kimia. Jadi kalau kita menggunakan organik, rasa buahnya bisa menjadi lebih manis. Saya menanam stroberi, alhamdulillah cukup untuk makan keluarga, dan saya juga membangun beberapa usaha lainnya dari hasil stroberi. Seperti saya juga membangun sebuah villa, dan sekarang alhamdulillah dari awalnya villa itu sekitar 2 kamar, dan alhamdulillah villa yang saya bangun sekarang sudah 8 kamar. Selain saya menanam stroberi, saya juga menanam tanaman kopi. Karena dulu nenek moyang kita di Sembalun pada zaman Belanda, mereka menanam kopi yang didatangkan oleh orang-orang Belanda. Dan sekarang kopi itu sudah sedikit yang menanam. Jadi itulah mengapa saya mulai mengembangkan kopi-kopi yang ada di Sembalun, terutama kopi Arabica yang dibawa oleh orang Belanda dulu. Yang membedakan kopi Belanda sama kopi yang banyak sekarang yaitu dari segi rasa. Walaupun produktivitas kopi Belanda itu sedikit, akan tetapi rasanya jauh lebih nikmat, lebih enak dibandingkan kopi-kopi yang pada zaman ini sekarang. Awal mula saya menanam kopi yaitu sekitar tahun 2022. Setelah saya menanam stroberi, saya mulai menanam kopi yaitu pada tahun 2022. Di kebun ini saya menanam banyak varietas atau banyak jenis kopi Arabica. Tentu yang paling utama saya kembangkan adalah kopi yang asli Sembalun yang dibawa oleh orang Belanda dulu. Dari awal tanam kopi itu mulai berbuah sekitar 1 tahun, kemudian bisa dipanen sekitar 1,5 tahun, dan usia produktif kopi itu sekitar 9 tahunan. Itu untuk kopi yang baru. Adapun untuk kopi yang zaman Belanda itu dia bisa lebih produktif sekitar 20 tahun lebih. Kunci untuk merawat tanaman kopi itu intinya bawahnya tetap bersih.
Walaupun kita ndak kasih mereka pupuk, mereka tetap berbuah. Intinya bawahnya tetap dia bersih. Pun untuk perawatan tetap saya kontrol mulai dari pemangkasan dan pembersihan area-area sekitar kopi agar buahnya maksimal. Untuk jarak tanam saya menggunakan sistem pagar yang banyak diterapkan di Brazil sekarang. Jarak yang saya coba pada saat ini yaitu sekitar 80 kali 80 cm kali 2,5. Bisa dilihat yang ini jaraknya 80 cm kali 3,5 kali 2,5. Ciri-ciri tanaman kopi yang bagus itu ketika tidak ada penyakit, bisa kita lihat dari daunnya tidak ada kerak-kerak hitam, daunnya terlihat hijau muda. Dan ini dia contoh dari kopi asli Sembalun. Bisa dilihat dari jarak buahnya yaitu sedikit. Berbeda dengan kopi yang baru-baru ini, buahnya itu lebih banyak. Jadi jarak antara buah dan buahnya itu banyak dia. Dan hasil produktivitasnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kopi asli Sembalun. Kopi asli Sembalun itu keunggulannya di segi rasa. Rasanya jauh lebih nikmat, lebih enak dibandingkan kopi-kopi yang baru. Cuma dia kalah dari segi produktivitasnya saja. Karena kopi asli Sembalun itu hasilnya dia sedikit. Berbeda dengan kopi yang baru-baru ini hasilnya banyak. Jadi kenapa petani lebih memilih menanam kopi yang baru ketimbang menanam kopi yang asli Sembalun. Dan di kebun ini selain saya menanam kopi asli Sembalun, saya juga menanam kopi yang lain untuk menutupi kekurangan hasil panen dari kopi asli Sembalun itu. Nanti kita untuk pengolahan pasca panennya kita mix dia. Untuk masa panen di Sembalun sendiri kita mulai panen di bulan 6 sampai bulan 11. Di kebun ini kita hanya memetik yang merahnya saja, yang hijaunya kita tunggu merah dulu baru kita petik. Karena kita mementingkan kualitas rasa dari kopi itu sendiri. Jadi panen kopi itu sekitar 4 bulanan dan untuk sekali panen itu jaraknya sekitar 2 minggu. Misal minggu ini kita panen, 2 minggu lagi kita panen. Begitu terus sampai buah kopi tersebut habis di tahun itu. Dan untuk satu kali musim panen biasanya kalau pohonnya baru berumur 2 tahun itu bisa menghasilkan 1 kilo per satu pohon. Untuk pohonnya yang sudah berumur 4 tahun, 5 tahun itu bisa menghasilkan 2-4 kilo per satu pohon. Kemudian kita lanjut ke proses pasca panen. Di kebun saya sendiri ada 3 proses yang saya buat, yaitu proses natural, proses honey, proses full wash. Itu adalah 3 proses dasar dalam proses pasca panen kopi Arabica. Ini contoh kopi Arabica yang siap dipanen. Jadi kopi Arabica yang kita petik itu harus benar-benar matang sempurna sebelum kita olah. Adapun untuk proses natural kita langsung menjemur dengan kulit arinya atau kulit luarnya. Ini kita jemur sekitar 1 bulan lamanya. Kemudian untuk proses honey kita kelupas kulit luarnya seperti ini. Seperti ini, masih ada lendir-lendirnya, ini kita jemur sekitar kurang lebih 3 mingguan. Adapun untuk proses full wash, setelah kita kupas kulit luarnya, kita rendam semalaman untuk menghilangkan lendirnya, kemudian kita gosok-gosok sampai dia benar-benar hilang lendirnya. Kemudian untuk penjemurannya juga bisa tergolong lebih mudah, yaitu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk proses full wash. Pun untuk pemasaran kopi, saya lebih banyak menjual kepada pengunjung-pengunjung yang datang di Sembalun. Kemudian setelah mereka mencoba kopi asli Sembalun, mereka alhamdulillah repeat order. Karena masih sedikit stok saya untuk tahun ini, jadi saya masih kewalahan mencari kopi asli Sembalun yang siap dijual kepada pelanggan-pelanggan yang terus mencari kopi asli Sembalun. Alhamdulillah untuk kopi Sembalun mereka suka dan mereka lebih sering mencari green bean. Dan untuk penjualan juga saya memasukkan ke beberapa kedai yang ada di luar Sembalun dan kepada penikmat-penikmat kopi yang ada di Kota Mataram dan lain-lainnya. Buat kalian yang ingin merasakan kopi asli Sembalun, datang ke Roman Kopi. Di kebun ini saya tumpang sari tanaman kopi dengan tanaman alpukat. Karena tanaman kopi itu butuh peneduh. Jadi saya
menanam alpukat sebagai penenuh dan buat hasil tambahan juga ketika panen nanti. Jenis alpukat yang saya tanam yaitu jenis alpukat khas yang berasal dari California. Alpukat khas ini merupakan alpukat premium sekarang di dunia. Karena dari segi rasa alpukat ini enak, legit, creamy dan lain-lain. Dan untuk penyimpanan alpukat khas ini dia lebih lama dibandingkan alpukat yang lain. Itulah kenapa alpukat khas dinamakan dengan alpukat premium. Awalnya tanaman kopi ini kita tumpang sari dengan jeruk. Karena jeruknya kurang maksimal, kemudian saya ganti menggunakan tanaman alpukat. Jadi tanaman alpukat ini lebih menghasilkan dibandingkan tanaman jeruk. Perawatan alpukat ini memang lebih cukup ekstra dibandingkan tanaman kopi. Mulai dari pemangkasan itu kita harus satu batang itu satu pohon, tidak boleh dua batang. Kemudian dari pemupukannya juga kita menggunakan pupuk kohe kambing, itu kita tabur sekitar satu tahun satu kali di musim penghujan. Kemudian kita berikan juga pupuk kimia sekitar jarak sebulan sekali. Kemudian kita spray juga, semprot menggunakan kimia sekitar 20 hari sekali. Jadi tanaman alpukat ini memang cukup susah perawatannya dibandingkan tanaman kopi. Jadi tanaman alpukat itu setelah kita tanam baru bisa panen ketika umur 2 tahun. Dan untuk awal-awal panen itu sekitar 2-5 kilo per satu pohon. Untuk tahun berikutnya bisa menghasilkan sampai 20-30 kilo untuk tanaman alpukatnya tersendiri. Untuk pemasaran alpukat khas ini saya menjual ke pengunjung-pengunjung yang datang ke penginapan. Kemudian setelah itu saya open PO di sosial media. Kemudian saya COD ke Mataram. Saya sudah 2 kali COD ke arah Mataram. Yang pertama saya membawa sekitar 160 kiloan. Kemudian di COD yang kedua saya membawa 125 kilo. Jadi buat kalian yang ingin merasakan alpukat khas atau alpukat premium bisa langsung DM Roman Sembalun, nanti kita COD ke arah Mataram. Untuk jenis alpukat khas ini dia lebih cocok ditanam di dataran tinggi seperti di Sembalun ini. Karena kalau ditanam di dataran rendah hasilnya tidak maksimal. Berbeda dengan ketika kita tanam di dataran tinggi. Karena peminat alpukat khas ini banyak, jadi yang di kebun saya ini buahnya sudah mulai habis. Jadi saya juga mulai mencari mitra untuk dijual ke beberapa pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari pertanian dan perkebunan yang saya kelola, alhamdulillah mendapatkan hasil. Dan hasilnya itu saya gunakan untuk membuat usaha lain seperti saya membangun villa. Di awal-awal saya membangun 2 villa, kemudian hasil villa itu saya putar kembali ke pertanian, dan hasil pertanian itu saya kembali lagi membangun villa. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah membangun villa sekitar 8 kamar. Dan alhamdulillah juga dari hasil pertanian dan perkebunan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Buat sobat naik daun, jangan pandang pertanian itu sebelah mata. Karena pertanian itu kebutuhan pokok dan tidak akan pernah habis masanya. Jadi jangan malu bertani.